You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan selalu memperhatikan setiap kita. Dan kami percaya, kita percaya bahwa saat ini kita semua sedang bersuka cita karena Tuhan kita sudah naik ke surga. Dia siapkan tempat bagi kita, orang-orang yang berharap dan setia kepadanya. Kita naikkan pujian kita, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus
Dia sudah bangkit. Dan saat ini kita sama-sama merayakan dengan seluruh umat yang ada di dunia ini. Dia sudah naik dan dia sudah siapkan tempat bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Mari umat-umat Tuhan, umat-umat pemenang, kita mau sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan dengan penuh sukacita.
Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah dan mendengarkan firman. Engkau Allah yang dahsyat, dan Engkau Allah yang setia. Engkau tetap Allah di atas segala Allah dan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Tiada yang lain. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Yesus, Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau kekal Allah. Kau tetap Allah, tetap Allah. Kau tetap Allah. Inilah pengakuan kami ya Bapa. Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang pagi hari ini kami boleh mengingat kembali akan kenaikan Yesus ke surga, dan suatu kali kelak dipastikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami datang menjemput kami sekalian. Firman-Mu bila memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bersama umat Tuhan di muka bumi ini mengingat
kembali bahwa Yesus Kristus yang telah mati dikuburkan bangkit, naik ke tempat yang tinggi, yaitu naik ke surga, yang mana dipastikan Yesus juga akan kembali dari surga menjemput kita. Hari ini kita belajar makna akan kenaikan Yesus ke surga. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, Lukas mencatat, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya, saudara. Kita tidak perlu membaca kembali akan cerita ini, sebab cerita ini sudah kita mengerti bersama. Tetapi yang penting bagaimana makna teologis yang perlu kita implementasikan, perlu kita terapkan di dalam hidup kita. Kenaikan Yesus ke surga, melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini. Yang pertama, saudara, kita tahu ketika Tuhan menjumpai mereka sebelum ia naik ke surga, ia berkata, "Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dengan demikian, saudara, ia mengindikasikan bahwa murid-muridnya masih memiliki pikiran tentang jabatan yang akan ia peroleh kalau kerajaan itu dipulihkan, direstorasi, dipulihkan seperti kerajaan pada masa Saul, Daud, Salomo, kerajaan Israel Raya. Dari sini kita tahu bahwa betapa murid-muridnya yang telah 3,5 tahun mengikut Tuhan, dia tidak bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan menjadi raja dunia. Tetapi saudara, murid-muridnya memiliki mindset cara pandang yang seperti itu. Dari sini kita mengerti kecenderungan murid-muridnya hanya memikirkan jabatan, kekayaan, dan harta benda dunia. Kecenderungannya mereka mendapatkan perkara-perkara dunia. Dan betapa banyak orang, termasuk di dalamnya jemaat, bahkan di antara mereka juga banyak pelayan-pelayan Tuhan yang menamakan dirinya hamba-hamba Tuhan, masih memikirkan perkara-perkara dunia ini, harta jabatan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-muridnya tidak menyadari, termasuk manusia pada zaman sekarang, termasuk kita sekalian, bahwa harta benda, jabatan, kekayaan itu hanya sementara. Tuhan tidak ingin kita mencari sebatas hal-hal yang sementara ini. Bekerjalah bukan hanya untuk hal yang fana, tetapi hal yang tidak fana. Saudara, mereka tidak menyadari bahwa harta itu suatu kali akan ditinggal. Ia tidak menyadari bahwa hidup itu
hanya sementara, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, kalau kita masih ada dalam dunia ini, sebenarnya dalam rangka kita melakukan kehendak Tuhan. Kita ditempatkan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Kita menyaksikan apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Gaya cara, model, perilaku Yesus harus nampak dalam hidup kita. Kita ditempatkan Tuhan di dalam dunia ini menjadi saksi Kristus, memperluas kerajaan Allah dan menyenangkan hati Bapa. Saudara-saudara, kalau kita saat ini bekerja, dan memang kita harus bekerja. Bekerja kita dalam mencari uang, dalam rangka bertanggung jawab akan hidup ini sebagai anugerah Tuhan, di mana kita menghidupi hidup ini supaya kita sehat untuk melanjutkan pengabdian kita kepada Allah. Untuk kita hidup bukan mengumpulkan harta yang sementara ini, tetapi kita hidup mengumpulkan perkara-perkara surgawi. Kalau kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi dari sini kita mengerti, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu dipusingkan dengan perkara-perkara dunia ini. Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan dan apa kamu minum, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah salah satunya bekerja dengan sungguh-sungguh. Mencari kerajaan Allah salah satunya melakukan kehendak Tuhan. Mencari kerajaan Allah yaitu hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan itu. Itu artinya. Nah, saudara-saudara, mari kita menyadari bahwa kalau kita bekerja mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana dalam hidup ini, itu hanya sebatas inventaris. Hanya sebatas inventaris yang semuanya kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita mengubah mindset kita, cara pandang kita. Jangan kita seperti murid-muridnya. Tuhan, kapankah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Barangkali kalimatnya berbeda. Tuhan, kapan Tuhan pulihkan ekonomiku? Tuhan, kapan Tuhan pulihkan akan jabatanku? Tuhan, kapan Tuhan pulihkan kesehatanku? Tapi satu hal yang mesti harus kita tahu. Kamu tidak perlu mengetahuinya. Bapamu yang di surga telah menentukan itu. Berarti kita punya Bapa yang baik. Bapa yang mengerti kebutuhan kita. Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan. Hanya seperti yang saya katakan tadi. Kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Kita harus sadar bahwa dunia ini bukan milik kita. Dunia ini bukan rumah kita. Paulus berkata bahwa kita ini hanya numpang. Kita hanya berkemah, saudara. Kalau kemah kita dibongkar, kita memiliki rumah di sana. Tidak ada yang namanya kemah pada waktu kita sekolah. Tidak ada kemah itu sampai setahun 2 tahun. Kemah itu hanya 1-2 hari, 3 hari. Itu kemah. Orang Jawa bilang kita itu di dalam dunia itu hanya mampir ngombe minum. Mampir minum sementara. Paulus mencatat bahwa kita itu memiliki dan menjadi warga kerajaan surga. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Nah itu. Kalau Tuhan mendapati nama kita dalam buku kehidupan, saudara,
dipastikan kita menjadi warga kerajaan surga. Jelas kalau kita menjadi warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban. Menjadi warga negara surga juga harus dan pasti memiliki hak dan kewajiban. Tetapi satu hal yang mesti harus kita rindukan, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri pulang dalam kerajaan Allah itu. Dalam warga kerajaan surga yang dimana kita menantikan dan kita kembali ke sana. Kita mesti harus menyadari bahwa dalam dunia ini kita dalam rangka siap-siap. Dalam rangka siap-siap. Ya. Kita siap-siap, saudara. Orang yang sadar bahwa dalam dunia ini hanya sementara siap-siap, dia tidak mikir neko-neko macam-macam. Ya. Kalau saya pulang kantor jam 3 itu, saudara, setengah 3 atau jam 3, pasti saya bilang, ayo kita toto-toto. Bukan berarti nama saya Satoto, bukan. Toto-toto itu artinya siap-siap. Bangun pagi sampai malam kita sadar, saat kita bangun, kita dalam rangka persiapan masuk dalam kerajaan surga. Wih, kalau kita tahu begini, hidup nggak ngawur, ngomong nggak nerocos menyakitkan orang. Kalau kita tahu hidup ini dalam rangka siap-siap, saudara. Waduh, kalau kita siap-siap mau pergi ke luar kota, bekal kita siapkan, baju kita siapkan. Apalagi kalau kita siap-siap mau pergi ke pesta, baju kita siapkan, kita ke salon dulu, kita berbenah diri. Loh, kalau kita siap-siap dalam kerajaan surga, kenapa kita tidak siap-siap? Itu masalahnya. Jadi mari kita pikir, kita punya mindset, cara pandang yang berbeda, tidak seperti murid-muridnya. Hanya perkara-perkara dunia yang dipikirkan. Jangan kamu mengumpulkan harta di dunia ini, ingat dan karat merusakkannya, tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah yang kita sembah Allah Bapa sebagai sumber berkat, Bapa yang menentukan segala sesuatunya, termasuk jabatan, kekayaan, harta benda. Kalau kita punya jabatan, punya kekayaan, harta benda, itu pemberian, itu anugerah yang Tuhan berikan. Sebab Allah yang memberi kemampuan untuk itu. Oleh sebab itu kita nggak perlu sombong. Kita mesti tetap rendah hati. Apa yang kita miliki semuanya untuk kemuliaan Allah. Yang pertama tadi, saudara, murid-muridnya hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Yang kedua, bahwa kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, Yohanes 14. Ini gaya antropomorfisme, di mana apa yang dikatakan Yesus itu manusia mengerti. Ya, kita tidak mengerti bagaimana keadaan surga nanti, tapi Tuhan tahu. Dia membahasakan apa yang bisa dimengerti manusia. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kita perlu rumah, tetapi bukan hanya rumah dunia ini jasmani, tapi roh kita memiliki rumah, yaitu rumah dan kerajaan surga. Kita harus memastikan diri saat kita pulang nanti. Saat kita pulang nanti, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipastikan sudah memiliki rumah di sana. Jangan kita sibuk, jangan kita bangga punya rumah 1, punya rumah 2, punya rumah 3, punya rumah 4, kontrakannya 30, kontrakannya 100 pintu. Dan kita bangga, ingat suatu kali semua akan kita tinggalkan. Jangan bangga kalau kita meninggal, banyak orang yang mengantar kita. Yang penting bukan seberapa banyak yang mengantar, tetapi siapa yang menjemput kita, itu yang penting. Itu yang penting. Rumah Bapa di surga itu kita miliki karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi saya yakin rumah di surga itu tidak gratis.
Dalam arti ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita punya BTN setiap bulan kita cicil. Kalau kita nggak pernah nyicil, itu disita, dikembalikan lagi, diambil sama yang punya. Kalau kita punya mobil, kredit itu pun juga mesti harus kita cicil supaya itu jadi milik kita. Bukankah kerajaan surga juga demikian? Harus kita bayar dengan hidup kudus, hidup benar, hidup seperti Kristus. Menjadi saksi Kristus. Yang pikiran kita bukan hanya perkara-perkara dunia ini, tetapi juga perkara-perkara surga juga kita pikirkan. Mesti kita ada kerinduan untuk kita kembali. Hidup kita ini mesti memiliki setiap perkataan perbuatan kita, indikatornya itu kerajaan Allah. Semuanya harus tertuju ke sana, kalau enggak ngawur hidup kita. Kita dalam rangka siap-siap suatu kali kelak kita mau pulang. Kita pulang, saudara. Sehingga suatu kali kalau Tuhan panggil kita, mereka bisa bernyanyi sampai bertemu, bertemu, bertemu di surga yang mulia. Sampai bertemu, bertemu, bertemu di surga yang mulia. Lu kalau ada lagu pop, aku ingin pulang ke pangkuan ibuku. Lah, itu lagu dunia. Tapi kalau lagu itu kita belokkan, aku ingin pulang ke rumah Bapakku, Bapa surgawi. Karena rumah kita di sana. Yesus datang, mati di kayu salib, dikubur, bangkit dan naik ke surga. Dia menyediakan bagi kita. Yang terakhir, ketiga, Tuhan yang naik ke surga itu akan menjemput kita, saudara. Dia datang di awan-awan, 1 Tesalonika pasal 4. Ketika dia datang, manusia dibangkitkan, orang-orang yang tidak Kristus dibangkitkan dan naik, dan kita juga naik seperti nempel seperti magnet, saudara. Ya, magnet kalau ada besi langsung karena ada hubungan, ada koneksi, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu mesti harus menjadi sukacita kita, dan itu yang kita nantikan. Kalau Yesus datang kedua kali, mari dipastikan kita juga ikut dijemput. Jadi, makna kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, jangan lagi kita memikirkan perkara-perkara dunia dan dipusingkan dengan banyak hal. Di tengah-tengah kesibukan kita, mari kita terus tetap mencari Tuhan. Sebab dunia bukan rumah kita. Kita menjadi warga kerajaan surga juga, yang suatu kali kita akan pulang. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Mari kita pastikan rumah itu menjadi milik kita, dengan kita membayar harganya, hidup kudus, hidup benar, hidup sesuai dengan Kristus dan menjadi duta-duta Allah. Dan yang ketiga, pastikan dalam diriku dan dirimu, saat Yesus datang kedua kali, kita termasuk orang-orang yang dijemput Tuhan. Atau saat Tuhan memanggil kita hari esok atau lusa, yang menjemput Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami boleh mengingat akan kenaikan Yesus. Ajar kami tidak seperti murid-murid yang hanya memikirkan jabatan dunia, harta benda dunia. Sebab kami tahu kami punya Bapa yang baik yang menyediakan segala sesuatu buat apa yang kami butuhkan. Hanya ajar kami mengerti bahwa kami hidup dalam dunia dalam rangka melakukan kehendak Tuhan dan menyebarluaskan kerajaan Allah. Menyenangkan hati Bapa. Sadarkan pada kami sekalian bahwa kami menjadi warga kerajaan surga, di mana kami memiliki rumah di sana, di mana suatu kali kelak Engkau datang menjemput kami. Ajar kami untuk memastikan diri kami masuk dalam rangka penjemputan itu. Dan kami dijemput Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu sadarkan bahwa kami dalam rangka siap-siap
memasuki kerajaan Allah. Sehingga hidup kami tidak ngawur. Hidup kami selaras seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Bagi yang berkekurangan Tuhan cukupi. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan. Kami berdoa untuk para medis, dokter, suster. Tuhan memberkati para perawat-perawat dengan kesehatan. Mampukan mereka sehingga orang-orang yang sakit karena corona boleh sembuh. Dan doa kami, negeri ini boleh bebas dari virus corona. Sehingga kami boleh beribadah seperti biasa. Boleh kembali bekerja dan perekonomian pulih kembali. Berkati Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami. Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur negeri ini sehingga keamanan dan ketentraman nyata. Sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Polri, ABRI yang memberi ketenangan juga Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Hamba mengangkat tangan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati jemaat-Mu pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.